Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami menyampaikan video tentang pengenalan perbanyakan vegetatif untuk tanaman buah. Sebetulnya untuk maksud pembuatan video ini, pelaksanaan pengabdian masyarakat dikhususkan untuk kelompok tani Mudirejo, kebun buah Mangunan Girirejo miliknya Universitas Gadjah Mada. Tanaman buah yang akan diperbanyak dikhususkan pada apokat dan durian. Pelaksanaannya ini dengan menggunakan dana hibah, dana masyarakat, fokus Departemen Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Adapun teknik perbanyakan vegetatif yang nanti akan kami perkenalkan yaitu sambung pucuk, sambung samping, okulasi. Akan tetapi nanti yang dipraktekkan adalah sambung pucuk dan sambung samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi ini, saya Dodi Kastono dari Departemen Budidaya Pertanian UGM bersama dengan Bapak Sarjono. Pada kesempatan ini akan berbagi mengenai bagaimana teknik perbanyakan vegetatif untuk tanaman alpukat. Nah, sebelumnya di hadapan kami sudah ada beberapa bahan dan alat untuk melakukan satu teknik sambung pucuk dan juga nanti sambung samping. Ini ada gunting, kemudian ada pisau, bisa menggunakan pisau khusus untuk grafting, bisa juga menggunakan cutter atau pisau yang ada. Kemudian bisa juga menggunakan silet. Nah, di sini ada plastik untuk nanti penyambungan sekaligus untuk sungkup individu. Nah, sebelumnya kita mencoba untuk melihat bahan ataupun bahan tanam untuk bibit yang akan disambung pucuk. Nah, kriteria bibit yang baik antara lain yang pertama tumbuh normal, tumbuh tegak, kuat dan juga kondisinya sehat. Kemudian nanti dari entres ataupun batang atas yang akan disambungkan, kita bisa memilih misalnya mengambil satu bagian pucuk, nanti dari sini masih bisa kita potong-potong lagi untuk menjadi bahan entres yang disesuaikan dengan kondisi bibit yang ada. Nah, sehingga di sini yang perlu dipahami adalah entres yang tidak terlalu muda, tetapi juga tidak terlalu tua, sehingga cukup. Ya, dan di sini bisa dilihat dari warna batangnya, sehingga nanti pada saat disambungkan ini akan menghasilkan pertumbuhan tunas pucuk yang lebih baik. Nah, nanti pemotongannya bisa seperti ini, bisa mengambil 2 atau 3 ruas, bisa juga lebih, tergantung dari kondisi entresnya. Nanti setelah ini Pak Sarjono akan mencoba untuk memperagakan bagaimana teknik sambung pucuk terlebih dahulu. Setelah itu nanti baru memperagakan untuk yang sambung samping. Silakan Pak. Nah, ini bibit yang dipilih Pak Sarjono, ini bibit yang cukup baik. Kemudian dari tahapan yang pertama, nanti kita tentukan dulu ketinggian bibit yang akan disambungkan. Nah, ini Pak John mengambil ketinggian dari permukaan tanah sekitar kurang lebih 40-50 cm. Nah, setelah bibit dipotong, bisa menggunakan cutter, bisa juga menggunakan gunting. Nah, kemudian batang bawah disayat sekitar 2-3 cm. Ini harus hati-hati karena pertama alat yang digunakan tajam, yang kedua batang bawah yang disayat itu harus dalam kondisi
segera tertutup kembali. Jadi kalau begitu sudah disayat, nanti akan mencoba mengatur kembali. Kemudian sesegera mungkin dipilih handrest yang akan digunakan. Kalau memungkinkan ukurannya sama, pilih handrest dengan batang bawah yang ukurannya sama. Kalau tidak memungkinkan, ada perbedaan ukuran, itu pun tidak menjadi masalah. Yang penting di dalam pentautan batang atas dan batang bawah itu bisa menyatu dengan baik. Nah, ini setelah disayat batang bawahnya, ini Pak John akan menyayat batang atas dalam dua sisi sehingga membentuk seperti huruf V. Nah, setelah itu nanti disisipkan. Nah, ini prinsipnya salah satu atau kedua bagian itu bisa menyatu sehingga proses penyatuan kambyuk nanti akan bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah ini Pak John akan mencoba untuk mengikat, menali. Biasanya arah ikatannya mengikuti arah jarum jam. Tapi ini juga disesuaikan dengan kebiasaan daripada petugas penyambungnya. Kadang ada yang searah jarum jam, kadang ada yang berlawanan arah. Nah, ini ikatan nanti bisa disesuaikan, bisa 3 kali ikatan, kemudian baru ikat kuat. Nah, ini salah satu hasilnya seperti ini. Setelah selesai diikat, kemudian nanti dilakukan penyungkupan. Ini istilahnya sungkup individu. Hal ini dimaksudkan penyungkupan ini nanti untuk menjaga kelembapan lingkungan yang ada di bagian entrestnya, sehingga entres tidak mudah kering, dan di situ juga merangsang untuk percepatan pertumbuhan tunas baru. Dengan pentautan yang sudah berhasil, nanti entres ini akan bisa tunas paling tidak sekitar 2-3 minggu, sehingga itu bisa menjadi pencermatan pada kondisi 2-3 minggu. Kalau kondisi entresnya masih hijau, berarti ada potensi keberhasilan yang tinggi dari hasil sambungan ini. Nah, setelah ini nanti bisa ditempatkan di tempat yang relatif teduh atau terhindar dari cahaya matahari langsung. Apalagi kondisi saat ini sedang musim kemarau yang ekstrim, nanti untuk menghindarkan kekeringan, sehingga perlu ditempatkan di tempat yang. Nah, untuk yang sambung pucuk ini sudah selesai. Nanti kita akan mencoba untuk melakukan sambung samping. Silakan Pak John. Nah, nanti akan kami jelaskan perbedaan teknik sambung pucuk dengan sambung samping. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, pada dasarnya teknik sambung samping ini adalah menyayat bagian batang bawah. Yang pertama disayat horizontal, kemudian nanti disayat vertikal ke bawah untuk membuka semacam jendela. Nah, ini jendela sudah dibuka, kemudian dihilangkan sebagian, disisakan sebagian untuk mengunci batang atas yang akan disambung samping. Nah, ini entres disayat disesuaikan dengan kondisi batang bawah yang akan disambung samping. Nah, setelah sayatan selesai, kemudian dimasukkan, kemudian sesegera mungkin diikat. Nah, pengikatan ini juga sama prinsipnya dengan teknik sambung samping. Beberapa
beberapa putaran daripada plastik. Hanya di sini bedanya untuk sambung samping ini semua entres ditutup dengan plastik. Nah, sehingga di sini nanti prinsipnya untuk mengkondisikan bagian entres itu tetap terjaga kelembabannya. Nah, setelah dengan arah putaran jarum jam, setelah sampai atas kemudian dibalik turun, nah, kemudian ditarik. Nah, untuk sambung samping ini kelebihannya ini ditempatkan pada tempat terbuka pun ini tidak masalah. Beda dengan yang di sambung pucuk. Kalau untuk sambung pucuk ditempatkan di tempat terbuka dengan cahaya matahari yang terik, ini seringkali berpotensi kering. Tapi kalau untuk sambung samping, insya Allah lebih tahan. Jadi kelebihan sambung samping ini ditempatkan di tempat terbuka pun tidak masalah. Tapi untuk sambung pucuk ini sebaiknya ditempatkan di tempat yang teduh. Kalaupun ini ditempatkan di tempat yang teduh untuk sambung samping, itu juga lebih baik. Nah, ini beberapa hal perbedaannya. Dari sisi teknik relatif sama, bisa menggunakan entres dengan beberapa mata ruas, baik di sambung pucuk maupun di sambung samping. Nah, demikian ulasan dan juga praktek teknik sambung samping dan juga sambung pucuk. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan oleh para pemirsa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk bibit yang sudah jadi seperti yang di samping kanan kiri saya, ini nanti yang perlu diperhatikan adalah kapan harus melepas tali plastiknya. Biasanya tali plastik itu akan dilepas nanti setelah bibit itu benar-benar menyatu antara batang atas dan batang bawahnya itu secara kuat. Itu paling tidak sekitar 2-3 bulan menyesuaikan kondisi bibitnya. Kemudian yang penting adalah bagaimana melakukan pemeliharaan. Nah, di dalam pemeliharaan itu yang pertama diperhatikan adalah media harus cukup dipenuhi kebutuhan airnya. Nah, cirinya media yang cukup itu dalam kondisi kelembabannya terjaga. Makanya penyiraman untuk bibit itu bisa dilakukan sehari 1-2 kali tergantung kondisi cuaca yang ada. Nah, saat ini kondisi di kanan kiri saya ini adalah bibit yang sudah dalam proses pasca penyambungan. Bahkan sudah ada bibit yang sudah dilepas sungkup individunya. Ini menandakan bibit ini sudah mampu beradaptasi. Nah, kemudian pada kondisi bibit yang sudah beradaptasi dengan muncul tunas-tunas yang bagus, ini nanti bisa disuplai dengan pupuk. Pupuk yang diberikan bisa pupuk NPK, itu biasanya bisa beberapa butir dalam satu polybag, sehingga nanti kebutuhan pupuk itu akan bisa diserap oleh tanaman dengan baik. Nah, ini contoh bibit yang masih dalam sungkup. Ini nanti kalau sudah muncul seperti ini, muncul tunas-tunas baru, kemudian sudah mulai terubus besar atau seperti ini minimal, ini nanti sudah bisa dibuka. Nah, seperti ini juga sudah berani untuk dibuka karena masih terlindungi oleh paranet. Sehingga paranet ini fungsinya selain mengurangi intensitas cahaya, mengurangi kecepatan angin, juga menjaga lingkungan itu akan menjadi lebih sesuai untuk pertumbuhan bibit hasil teknik perbanyakan vegetatif. Nah, di sini ada beberapa jenis, ada apokat kendil, ada apokat aligator, ada apokat vertindo, ada nagata dan sebagainya. Itu termasuk jenis-jenis unggul yang kelebihannya ada di
ukurannya bisa hampir 2 kilo, ada yang di atas 1 kilo, kemudian juga kualitas rasanya juga bagus. Selain itu juga produktif, produksinya tinggi. Nah ini menunjukkan satu kondisi ideal untuk pembibitan. Demikianlah video yang sudah kami buat mengenai sambung pucuk dan sambung samping. Semoga video ini bisa bermanfaat, terutama khususnya untuk kelompok Tani Mudirejo, Kebun Buah Mangunan Mudirejo, Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masyarakat yang penggemar tanaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.